Berdasarkan hasil sensus penduduk di suatu kecamatan Y, diketahui bahwa 0,4 dari 5/8 total penduduk adalah 40 orang. Berapakah 80% dari total penduduk kecamatan Y tersebut adalah? Baik dalam matematika, dari ini artinya kali, adalah ini artinya sama dengan. Baik, soal ini saya ubah ke persamaan matematika. 0,4 dari 5/8 artinya dikali 5/8 total penduduk sama dengan 40. Selanjutnya saya kali 0,4 kali 5 hasilnya 2/8 total penduduk sama dengan 40. Saya kali silang berarti 2 kali total penduduk sama dengan 40 dikali 8. Jadi total penduduk sama dengan 40 kali 8 320 per 2 sama dengan 160. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah 80 dari total penduduk. 80% itu artinya 80 per 100 dikali total penduduk yaitu 160. Ini nolnya saya coret. 8 dikali 16 hasilnya adalah 128. Jadi jawabannya adalah opsi D. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui untuk membuat 3 patung harimau dan 2 patung rusa diperlukan waktu 10 jam. Sedangkan untuk membuat 2 patung harimau dan 1 patung rusa dibutuhkan waktu 6 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 5 patung harimau dan 1 patung rusa adalah, saya misalkan patung harimau adalah X, patung rusa adalah Y. Persamaannya nanti 3X ditambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya 2 patung harimau berarti 2X ditambah 1 patung rusa berarti ditambah Y sama dengan 6. Saya mau menghilangkan X-nya berarti di sini dikali 2, di sini dikali 3. Selanjutnya 3X kali 2X hasilnya 6X ditambah 2Y kali 2 hasilnya 4Y. 10 kali 2 hasilnya 20. 2X kali 3 6X, Y kali 3 hasilnya 3Y, 6 kali 3 18. Kita kurang 4Y kurang Y sisa Y, 20 dikurang 18 hasilnya 2. Sekarang saya mencari nilai X dengan menggunakan persamaan yang ini. 2X ditambah Y sama dengan 6, 2X ditambah Y nya kita ganti menjadi 2 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 positif dan 2 jadi negatif, berarti 6 kurang 2. Jadi X sama dengan 6 kurang 2 hasilnya 4 per 2 hasilnya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 5 patung harimau. 5X dan 1 patung rusa ditambah Y. Sama dengan kita masukkan nilainya 5, X tadi nilainya 2 ditambah Y tadi nilainya 2. Berarti 5 kali 2 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Jawabannya adalah opsi A. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pada minggu ini Pak Doni memetik mangga di kebunnya. Selama 5 hari berturut-turut, jumlah buah yang berhasil dipetik mengikuti pola yaitu 9, 27, 23, 69, kemudian 65. Kalau kita cari polanya, 9 ke 27 dikali 3, 27 ke 23 minus 4, 23 ke 69 dikali 3, 69 ke 65 minus 4. Jika pada hari ketiga, mangga yang dipetik sebanyak 11 buah, berapa buah mangga yang dipetik pada hari ke-7? Jadi 11 buah ini dipetik pada hari ketiga, keempat, kelima, hari ke-6, hari ke-7. Untuk mendapatkan hari ke-7, kita menggunakan pola yang di atas. Berarti 11 ini saya kali 3, 33, minus 4, 29, kali 3, 87, minus 4, hasilnya 83. Jadi jumlah buah mangga yang dipetik pada hari ke-7 adalah 83. Jadi jawabannya adalah opsi A. Soal berikutnya, diketahui 12X kuadrat Y sama dengan 48 dan XY sama dengan 6. Tentukan nilai Y kuadrat tambah 18Y sama dengan. Baik, 12X kuadrat ini saya bisa uraikan seperti ini. 12X dikali X dikali Y sama dengan 48. Di soal diketahui bahwa XY sama dengan 6. 12X, X-nya saya ganti menjadi 6 sama dengan 48. 12 sama 48 bisa dicoret ya. Berarti di sini sisa 4, di sini sisa 1. 1 kali X kali 6 hasilnya 6X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Kita mencari nilai Y dengan menggunakan persamaan yang ini. Berarti X dikali Y sama dengan 6. X-nya saya ganti menjadi 2 per 3 Y sama dengan 6. Y sama dengan, ini 3-nya pindah ruas ya. Berarti 3 kali 6 18 per 2 dapat 9. Sekarang kita mencari Y kuadrat plus 18 per Y. Kita masukkan nilainya Y tadi nilainya 9. Berarti 9 pangkat 2 ditambah 18
per Y-nya 9. 9 pangkat 2 adalah 81 ditambah 18 bagi 9 hasilnya 2. 81 tambah 2 adalah 83. Jadi jawabannya adalah opsi A. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Konser musik dihadiri 70 penonton perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Baik, saya misalkan penontonnya adalah 100 orang. 70 dihadiri oleh perempuan, berarti sisanya laki-laki. Berarti laki-laki adalah 30. Setiap penonton menggunakan satu kursi. Saya juga misalkan jumlah kursi adalah 100. Sebanyak 80% kursi berwarna hijau, berarti 80 berwarna hijau. Sisanya berwarna putih, artinya yang berwarna putih itu adalah 20. Jika setengah penonton perempuan menggunakan kursi berwarna putih, kan total perempuan 70. Yang menggunakan kursi berwarna putih adalah 35, ini kursi berwarna putih. Berarti 35-nya itu menggunakan kursi berwarna hijau. Berapa persen kursi hijau dari total kursi di konser yang bisa digunakan penonton laki-laki? Total kursi berwarna hijau 80, digunakan oleh perempuan sebanyak 35, berarti 45 itu dipakai oleh laki-laki. Sehingga persentasenya adalah 45 dibagi totalnya kursi yaitu 100 dikali 100%. Hasilnya nanti adalah 45%. Jadi jawabannya adalah opsi E. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan persentase nilai ujian kepemimpinan 5 siswa dalam 2 jenis cabang, yaitu presentasi dan debat. Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai maksimum yang dapat dicapai pada masing-masing cabang. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh skor total tertinggi? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita cukup melihat nilai tertinggi di presentasi dan nilai tertinggi di debat. Nilai tertinggi di presentasi adalah 90, dan itu dimiliki oleh siswa A. Dan nilai tertinggi di debat adalah 90, dan itu dimiliki oleh siswa B. Artinya opsi C, D, dan E ini kita eliminasi. Kenapa? Karena pasti nilai siswa C, D, dan E itu pasti lebih rendah dibanding dengan nilai siswa A dan B. Sekarang kita menghitung nilai siswa A dan B. Persentase 90 baru kita kali dengan 120. Hasilnya 1800 ditambah 70% kita kali 85%. Hasilnya adalah 5950. Jumlahkan hasilnya 16750. Siswa B, berarti 80% ini kita kali 120, hasilnya adalah 1600. Ditambah 90% ini saya kali dengan 85, hasilnya adalah 7650. Kalau kita jumlahkan hasilnya 17.250. Skor tertinggi itu diperoleh siswa B. Jadi jawabannya adalah opsi B. Mesin P mencetak dokumen tiap 10 menit sekali dan mesin Q tiap 15 menit sekali. Kedua mesin mulai bekerja pukul 8.00. Pada pukul berapa keduanya menyelesaikan pencetakan dokumen pada waktu yang sama untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja? Diselesaikan dengan menggunakan konsep KPK. KPK dari 10 dan 15. 10, 20, kemudian 30. 15, 30. Berarti KPK-nya adalah 30. 30 menit. Tambahkan dengan waktu awal mereka bekerja, yaitu pukul 8.00. 8.30. Jadi jawabannya adalah opsi B. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan di kota Z memiliki karyawan yang tersebar di 5 divisi, yaitu A, B, C, D, dan E. Persentase jumlah karyawan di masing-masing divisi adalah sebagai berikut. Jika jumlah karyawan di divisi C adalah 40 orang, maka jumlah karyawan laki-laki di divisi E adalah C, ini yang berwarna abu-abu, dan E adalah yang berwarna biru. Membandingkan persentase C dan E. Berarti persentase C per persentase E sama dengan jumlah karyawan di divisi C per jumlah karyawan di divisi E. Kita masukkan nilainya, 20, persennya kita coret. Persentase dari E adalah 30 sama dengan jumlah karyawan di C 40 per jumlah karyawan di E. Nolnya saya coret, kemudian saya kali sila, berarti 2 dikali jumlah karyawan di E sama dengan 120. Berarti jumlah karyawan di divisi E sama dengan 120 per 2 sama dengan 60. Jumlah karyawan laki-laki. Nah, di grafik, jumlah karyawan laki-laki di divisi E itu adalah 30%. Artinya, 60 ini saya kali dengan 30% atau 30 per 100.
Nolnya kita coret, berarti 6 kali 3 hasilnya 18. Jawabannya adalah opsi A.